Racikan Berita 1. Saya bilang Munarman itu muka bersinar dan mantap. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada dua hal yang diusulkan oleh Munarman, ya, Bro Munarman. Satu, lakukan seperti aksi Kamisan. Jadi jangan kalah dengan korban tragedi Semanggi tahun 1998. Sampai sekarang mereka selalu demo di depan istana untuk menuntut kasus itu diadili secara adil, seadil-adilnya. Nah, jangan kalah dengan kasus Semanggi. KM 50 ini hendaknya juga melakukan hal yang sama. Jangan hanya setiap tanggal 7 Desember, karena itu berarti setiap tahun cuma, tetapi paling tidak setiap pekan atau setiap minggu. Kalau tidak salah pada waktu itu hari apa ya? Hari Senin ya? Hari Senin. Kalau misalnya hari Senin, ya setiap hari Senin misalnya. Nanti dicek lagi ya, hari Senin atau tidak. Yang kedua adalah laporkan kasus ini kepada negara-negara yang punya hukum yang bisa mengadili pelanggar HAM di negara lain. Jadi waktu saya di Amerika Serikat itu ada organisasi yang kerjanya begitu. Ada organisasi yang kerjanya pokoknya melaporkan orang-orang yang diduga melanggar HAM di negara lain dan diadili di Amerika Serikat in absentia dan diputus. Jadi kalau orang itu datang ke Amerika Serikat langsung ditangkap dan masukkan dalam penjara. Itu yang bisa dilakukan. Tapi pertanyaan saya, Bro Munarman, pada tanggal 20 Oktober 2024 kalau tidak salah sudah terjadi perpindahan kekuasaan. Tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi dalam tempo 5 tahun, ya, 10 tahun bahkan. Apakah ada harapan bahwa kasus ini akan bisa diadili seadil-adilnya? Silakan, tambahkan. Ya, kalau kita rujukannya kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka proses itu akan dimulai di Komnas HAM sebetulnya, bukan dari Istana Negara, bukan, tapi dari Komnas HAM, dari Jalan Latuh Harhari sebetulnya. Nah, jadi saya kira nanti setelah karena kan sekarang ini membedakan antara pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dengan setelah tahun 2000. Kalau sebelum tahun 2000 pelanggaran HAM yang lama itu tahun 98 itu masih harus membutuhkan otorisasi dari Senayan untuk bisa digelar pengadilan hak asasi manusianya. Tetapi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah Undang-Undang 26 tahun 2000 dibuat, disahkan, diberlakukan, itu tidak perlu otorisasi Senayan sebetulnya. Jadi sebetulnya tinggal Komnas HAM bekerja, didorong, didesak, saya kira tiap minggu tadi itu, tiap pekan, apakah tiap hari Senin atau tiap hari Selasa, karena kalau nggak salah waktu itu Selasa deh, tanggal 7, karena tanggal 3 kejadian hari Jumat, 4, 5, 6, 7, kalau nggak Selasa Rabu lah itu ya, waktu itu. Maka ditinggal di Komnas HAM didorong terus menerus setiap pekan itu didatangi, jangan bosan mendatanginya, ya, tinggal gantian aja diatur nanti teman-teman yang mendampingi dari pengacaranya. Nanti Komnas HAM yang akan melakukan proses memulai penyelidikan itu, memulai ulang penyelidikan. Jadi sebetulnya variabel yang disebutkan oleh Bung Refli tadi itu, variabel Istana dan variabel Senayan itu tidak lagi menjadi variabel karena undang-undang ini kejadiannya setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Saya kira begitu jawabannya yang aman. Luar biasa ya. Tepuk tangan. Jadi Bro Munarman seperti berbicara hukum di ruang hampa. Ari lasso itu hampa ya. Jadi memang kawan-kawan semua, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pengadilan HAM, ada pengadilan HAM ad hoc, ada pengadilan HAM. Kalau ad hoc itu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 kejadiannya, seperti Timur Timur, ya, Semanggi 1, Semanggi 2. Tapi kalau setelah tahun 2000, 26 2000 diundangkannya undang-undang itu, maka pengadilan HAM biasa. Prosedurnya berbeda. Kalau ini memang inisiatif Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, kemudian bisa mencari investigator yang independen, kemudian nanti
dilimpahkan pengadilan HAM, ya. Tetapi kan kita tahu itu political will. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada political will istana, Komnas HAM berani melaunching penyelidikan terhadap KM 50. Tapi siapa tahu berani. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Dinda Aziz Yanwar? Hah? Ada yang mau ditambahkan, Pak, Bapak? Oke, mungkin Bapak Dinda closing statement dan closing remark. Silakan. Ya, terima kasih Mas Refli. Baik, mungkin di kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa tetap di sini keluarga korban semangat untuk meminta keadilan lewat jalan manapun, ya, terhadap anak-anak mereka yang telah syahid. Ya, insya Allah di sini ada 2, tapi dalam perjalanan ada lagi, Bang. Mungkin nanti kita bisa follow up lagi. Nah, kemudian mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini terketuk hati nuraninya untuk segera menindaklanjut ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang HAM untuk memproses peristiwa ini dan juga membuka. Jadi sebelum diproses sebenarnya kita maunya terbuka dulu nih seperti apa sih gitu. Nah, ini oleh kekuatan dari penguasa. Demikian Bang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dari pemerintahan sekarang masalah keadilan harus tegas. Mana yang salah, mana yang benar. Hanya itu aja saya sampaikan. Silakan. Enggak apa-apa, closing statement. Ngomong aja, Pak. Ya, terima kasih. Jangan sampai ngomong susah di negeri ini. Ya, sama Bapak Indra, saya permohonannya yaitu untuk bisa diusut dengan seterang-terangnya. Jadi keadilan biar bisa ditegakkan di negeri ini. Jadi jangan sampai keadilan itu dibuat main-main. Kayak peradilan yang udah terjadi kemarin, yang udah lalu. Jadi cuma peradilan dagelan, jangan sampai itu. Jadi mintanya itu keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Terima kasih. Silakan Bang Munarman. Baik, kalau saya begini, jadi hak dan keadilan itu adalah hak, Pak. Ya, keadilan itu hak. Kalau kita bertemu dengan pemimpin yang adil, maka hak kita itu tanpa kita minta itu diberikan. Itu pemimpin yang adil dan baik namanya. Tetapi kalau pemimpinnya setengah adil setengah baik, ya, maka keadilan itu harus diperjuangkan. Hak itu harus kita rebut. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa hanya meminta. Karena itu kita harus memperjuangkan, harus kita ambil itu hak kita itu. Ya, nah untuk memperjuangkan itu, untuk mengambil hak kita itu, maka dari pihak keluarga korban kita harapkan mungkin mulai besok, mulai bikin pertemuan untuk membuat rencana kegiatan yang tadi sifatnya apakah memang kalau misalnya nggak bisa mingguan, maka setiap sebulan sekali datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti bapak-bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka kembali. Sebab kalau kita cuma ngomong di media, ngomong di di tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan pihak yang memiliki wewenang, maka itu menjadi opini saja. Nah, kita harapkan nanti di Komnas HAM itu kita ajak debat aja kalau dia masih nolak-nolak. Pokoknya datangin aja terus-terusan. Jadi jangan pernah lelah memperjuangkan hak dan keadilan, sampai keadilan dan itu sendiri yang lelah kita datangi untuk kita dapatkan hak kita. Saya kira begitu, Pak, ya. Jadi supaya ini nanti terus-terusan ke depannya begitu. Demikian dari saya, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Mumpung di sini ada Bang Munarman,
orang yang sangat amat paham tentang soal human right, HAM dan sebagainya. Dan kemudian di sini ada keluarga korban. Tadi disampaikan oleh Bang Refli tentang political will, dan kemudian juga dari keluarga mengharapkan ada iktikat baik dan seperti itu untuk supaya penyelesaian. Pertanyaan saya singkat, Bang Munarman. Sekarang eranya Presiden Prabowo. Bolehkah kita katakan bahwa Pak Prabowo sedang mengalami dilema antara Habib Rizik Syihab dengan Jokowi di pihak yang lain? Jadi dilema. Jadi kalau misalnya diabaikan yang di sini, yang di sana yang akan protes. Kalau diabaikan yang di sini yang akan teriak. Jadi itu ada, apakah beliau itu mengalami dilema? Satu. Tapi kalau untuk kebenaran keadilan HAM itu tidak ada dilema itu, ya kan? Hitam putih kita di situ ya. Itu satu. Dan kedua, saya ingin tahu perkembangan komunikasi antara pemerintahan Pak Prabowo dengan dalam ini keluarga KM50 itu kita bilang lah Pak Habib Rizik Syihab ya, karena beliau yang membuat isu ini masih tetap bertahan gitu. Kalau isu Kamisan itu dari keluarga korban, tapi ini kita dari faktor politiknya gitu ya. Sejauh ini komunikasinya seperti apa? Yang lalu itu kan juga utusannya Pak Prabowo sudah bertemu dengan HRS ya, Habib Rizik Syihab. Nah, ada nggak tanda-tanda supaya saya bisa mau melangkah, kita punya harapan nggak sih dari sisi penyelesaian yang secara hukum yang dilandaskan kepada political will? Balik lagi political will. Kalau kita bicara tentang kemauan politik, yaitu bergantung kepada kemauan dari presiden. Presiden kita ini yang dalam tanda kutip secara duniawi yang maha kuasa di Indonesia gitu loh. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Siapa? Bu Yulia, silakan. Langsung to the point aja ya. Sebenarnya kan tadi kan to the point aja kan. Satu, peluang relationship. Udah. Oke. Saya bukannya ada acara, cuma saya ingin bicara dengan keluarga korban sama Pak sahabat kami seperjuangan Pak Ustadz Munarman sejak puluhan tahun ya Pak Ustadz ya. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dokter. Oh iya. Ya, saya Dokter Yulia dulu sudah lama meninggalkan dunia kedokteran, tapi masih ada sisa-sisa ilmu kedokteran. Saya ingin bertanya kepada keluarga, apakah pada saat otopsi, pada saat saya minta Pak Advokat mendengarkan, pada saat otopsi keluarga korban oleh dokter Bu Julia, dibawa, mungkin Ibu ke sini aja Bu. Ya, nah, pada saat otopsi, karena di situ agak jelek gambarnya. Pemeriksaan oleh dokter, apakah keluarga korban boleh dibawa melihat korban yang meninggal itu? Saya ingin tanya, melihat nggak sebelum otopsi? Sebelum otopsi, tidak. Setahu saya harusnya kita lihat. Jadi kita lihat bahwa oh saudara kita meninggal dalam keadaan apa, untuk kemudian kita periksa bahwa penyebab kematiannya itu apa. Ya, pertama itu Pak Ustadz, bahwa Bapak seharusnya ditanya. Dikasih tahu. Bu Julia, bisa nggak? Menghadap sana. Nah, nggak apa-apa. Ya. Nggak usah lihat ke sini. Biar di kameranya bagus. Baik. Kedua, setelah ada yang disebut informed consent dalam dunia kedokteran, yaitu keterangan selengkap-lengkapnya kepada keluarga pasien tentang apa yang akan kita lakukan untuk pasien korban dan apa hasil dari pemeriksaan kita. Ya, salah satunya tadi lihat dulu, diperiksa. Setelah diperiksa untuk mengetahui informed consent Pak Ustadz Munarman, bukan informed consent, atau hasil otopsi adalah untuk mengetahui penyebab kematian, diagnosa kematian dengan penyebab kenapa beliau meninggal, almarhum meninggal. Kalau misalnya dokternya bilang, ada yang dikatakan sekarang kepada keluarga meninggal karena di jantungnya kena tembak, ya pasti semuanya juga meninggal. Tapi bahwa ditemukan adanya penyiksaan atau adanya kekerasan yang bisa menimbulkan kematian, itu bisa didapatkan dari hasil otopsi. Bapak diterangkan nggak itu?
Nggak ada ya Pak Ustadz ya. Jadi itu yang mungkin saya memberikan informasi lebih lengkap. Kemudian setelah diperiksa, Bapak boleh melihat katanya ya. Jadi Ustadz Munarman melihat bagaimana fisik korban keadaannya, ya kan? Jadi ada jejas-jejas kekerasan. Nah, itu penyebabnya. Jadi harusnya dokternya mengatakan kepada Bapak, oh putra Bapak ini setelah kami periksa meninggalnya karena diagnosa kematian ada misalnya salah satunya tembakan yang mematikan ke arah jantung. Tapi bahwa jaraknya dekat, itu kita sebagai keluarga korban atau dokter atau itu kenapa kok dekat sekali, kok tembak meninggal kan jauh. Yang kedua, dari mereka tidak ada korban, sementara dari kita korban. Dan yang sangat jelas saya lihat dari tadi keluarga korban, putra Bapak mungkin yang lain, bahwa ada tadi disebut oleh Syekh, ada pengelupasan. Dan kita lihat semua yang di medsos kelihatan sekali jejas-jejas kekerasan. Dan itu menyatakan nggak usah kita jauh-jauh ada segala macam. Salah satu saja selain CCTV dan segala macam. Ya. Poinnya apa dokter? Jadi poinnya dari diagnosa kematian kedokteran penyebabnya apa saja sudah diketahui pelanggaran HAM berat. Karena harusnya itu dilakukan oleh Komnas HAM sehingga saya mohon maaf tidak percaya kepada Komnas HAM untuk saat ini pada saat itu. Jadi kita mulai dari awal lagi. Iya, kita mulai dari awal lagi. Iya. Harus ada tim forensik kedokteran Pak Ustadz Munarman. Iya. Nanti kita akan cari dari Mercy atau dari manapun, ada dari PBID kalau perlu ya Bapak ya. Kami akan bantu Bapak insya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Iya. Sudah dijawab dari langsung. Bapak Ramadan Pohan ini luar biasa nih, udah lama nggak ketemu saya sama beliau ini. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut ketemu di Hutan Kayu ya. Jadi ini memang beliau ini menunjukkan sebagai makhluk politik. Jadi pertanyaannya politik ini sebetulnya. Jadi kalau ditanyakan tadi, sebetulnya saya mau clearance-nya begini dulu ya. Presiden yang sekarang itu institusinya pada saat rezim yang lalu itu kan Pak Prabowo itu di Kementerian Pertahanan. Saya mau clearly Kementerian Pertahanan tidak terlibat dalam soal itu. Itu dulu yang penting. Jadi sebetulnya Pak Prabowo maupun kelembagaan politiknya maupun orang-orang partainya itu tidak terlibat dalam persoalan KM50. Ini rezim lama ini, ya. Nah, di rezim lama ini tadi pertanyaannya itu saya ingat lagu Malaysia tahun 90-an. Di sana menanti, di sini menunggu jadinya itu. Ada judulnya itu, nanti dicari aja itu. Penyanyinya UKS itu sebetulnya, ya. Jadi memang ya kalau dilema itu kan sebetulnya ada bukan di pihak kita dilemanya. Nah, jadi kalau soal komunikasi saya tidak bisa menjawab lebih jauh karena yang berkomunikasi dalam soal itu kemarin itu justru Pak Ajis. Jadi saya tidak berinteraksi dalam soal komunikasi antara yang disebutkan oleh Bang Ramadan Pohan antara Habib Rizik dengan Pak Prabowo segala macam. Saya nggak masuk ke wilayah itu karena saya memang tidak ikut incas di situ. Ajis justru yang tahu, Pak Ajis. Jadi saya membatasi diri saja bahwa clearly Pak Prabowo. Nah, mudah-mudahan dengan posisi dia yang clear seperti itu, dia lebih independen. Menurut saya lebih kurang begitu ya. Jadi dari aspek politiknya Pak Prabowo clearly. Jadi tinggal kita harapkan orang yang clear itu biasanya lebih gampang mengambil putusan daripada orang yang punya beban masa lalu. Saya kira begitu. Terima kasih. Racikan Berita 1.